Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di awal bulan Maret ini, di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan turut bekerja memberikan kesembuhan untuk saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah bersemangat dan berpengharapan kepada Tuhan, kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi dari buku Ende nomor 725 ayat 1. Yesus madok tu siseana ai si tiru odohule ho tuhamuna asaban hamu songon nau bahe tuhamu matua mahamuna akana mangula hosa asa pasu pasu hodingoluni huria jala pasu-pasu hodi ngoluni bangsota asa pasu-pasu hodi ngoluni huria jala pasu-pasu hodi ngoluni bangsota. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam isi doa Bapa kami, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ada dikatakan begini, janganlah engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Melalui isi doa itu, secara langsung Tuhan Yesus mengajarkan dan menghimbaukan kepada kita setiap orang percaya, supaya apabila kita dicobai oleh si jahat, dicobai oleh iblis untuk melakukan kejahatan, kita harus datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepadanya, serta memohon pertolongannya melalui doa. Sebab hanya dengan langkah itulah kita dapat memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kekuatan si jahat yang sedang mencobai kita kepada kejahatan. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan kuat melawan tipu muslihat iblis yang mencobai kita. Sebab si jahat itu sangatlah lihai dan licik dan gigih bergerilya untuk menjatuhkan kita, supaya kita jatuh ke dalam dosa, supaya kita menjadi binasa oleh hukum murka Allah akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, apabila kita merasa sedang dicobai oleh iblis, maka marilah kita datang kepada Tuhan memohon pertolongan dan kekuatan. Sebab Tuhan Allah telah menyediakan kasih karunia-Nya yang memadai bagi kita anak-anak-Nya untuk mengatasi setiap pencobaan dan untuk
melawan dosa. Tuhan tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan seiring dengan pencobaan yang datang kepada kita, Dia menyediakan suatu jalan bagi kita, agar kita dapat bertahan dalam pencobaan dan mengalahkan dosa. Dan kita harus memakainya supaya kita tetap berdiri dengan kokoh di dalam Tuhan. Paulus mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah, yaitu kebenaran, keadilan, perisai iman, dan firman Allah. Efesus 6 ayat 12-17. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kepada kita telah dituliskan berita tentang keadaan umat Israel yang telah menerima sanksi hukuman dari Tuhan Allah, karena mereka telah berhasil dijatuhkan oleh iblis ke dalam dosa melalui pencobaan-pencobaan yang dilemparkan kepada mereka. Semuanya itu dituliskan supaya kita tidak mengalami hal yang sama dengan apa yang telah mereka alami saat itu. Oleh sebab itu, janganlah lagi kita bersembunyi di balik topeng klasik yang mengatakan, kita ini kan manusia biasa yang tidak bisa sempurna, yang membuat kita menganggap biasa kalau kita jatuh ke dalam pencobaan si iblis, kalau kita jatuh ke dalam dosa. Sebab kepada kita cukup kasih karunia diberikan oleh Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 3, yang mengatakan bahwa kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dan melalui keselamatan yang disediakan oleh Kristus, sesungguhnya kita dapat hidup layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Itu sebabnya Rasul Paulus meyakinkan kita saat ini, bahwa kita sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya, kita tidak perlu jatuh dari kasih karunia Allah, tetapi hendaknyalah kita berdiri dengan kokoh di dalam kasih karunia Tuhan, yaitu hidup di dalam kekudusan yang telah Dia kuduskan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang percaya itu pasti dapat menanggung, pasti dapat menghadapi segala serangan pencobaan yang dilancarkan oleh iblis, dan menemukan jalan keluar jika ia benar-benar menginginkan untuk menang, dan jika benar-benar bergantung kepada kuasa dan kesetiaan Allah. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita tetap berjuang melawan tipu muslihat iblis, dan berdiri kokoh di dalam kasih karunia Tuhan serta berdoa. Marilah kita masing-masing berjuang menjaga kekudusan hidup kita dengan berserah diri kepada Tuhan, dengan hidup dalam kebenaran, keadilan, dan mengandalkan iman. Bersama Tuhan, kita pasti dapat melawan pencobaan dari si iblis. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu atas segala kebaikan dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Engkau selalu menuntun, melindungi, dan memberkati hidup kami hingga pada hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu yang kudus, untuk mengingatkan kami, mengajarkan kepada kami supaya kami sungguh-sungguh berjuang dengan gigih untuk melawan tipu muslihat iblis, untuk melawan segala pencobaan-pencobaan yang datang dari iblis yang ingin menjatuhkan kami ke dalam dosa. Ya Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami, selamatkan kami Tuhan. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Jangan Kau biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Kami mohon Roh Kudus-Mu selalu menjagai hati dan pikiran kami,
supaya kami tetap berdiri di dalam kasih karunia-Mu untuk selalu menjaga kekudusan hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami umat jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Kami mohon lawatan Tuhan, sembuhkanlah mereka. Berkatilah segala perawatan pengobatan yang mereka terima, supaya mereka beroleh kesembuhan. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih buat berkat yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon perkenanan Tuhan untuk selalu menyertai, menuntun, memberkati hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan untuk mereka. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita buat mereka. Ya Tuhan, lindungilah kami dalam satu hari ini, ketika kami menjalani hidup kami, ketika kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami, dan kami serahkan hidup keluarga kami, anak-anak kami, dan saudara-saudara kami hanya kepadamu saja. Biarlah Engkau yang menjagai kami. Terpujilah Engkau Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami, dan kuduskanlah hidup kami dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.